ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Qala dawu sapa Anasun sapa sahabat Anas, fa nahnu maka utawi kita iku nuhibbu niku remen sapa kita iku seneng Rasulullah ing Kanjeng Rasul wa Abu Bakrin lan ing sahabat Abu Bakar wa Umar lan Umar. Wala na'malu lan ora bisa ngamal sapa kita misla amalihim ing sepadane amale Kanjeng Rasul Abu Bakar Umar. Terlalu berat. Seneng sih seneng tapi enggak bisa meniru. Wa narjulan ngarepaken sapa kita ngarepaken annakuna ing yen to ana sapa kita ma'ahmiku ing dalam sertane Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar. Wa qala dawu sapa Abu Musa qultu ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ar-rajulu utawi wonten tiyang jaler yuhibbu niku remen sinten rajul al-musallina ing wong-wong kang ahli salat. Ada orang sholatnya tekun, rajin, sholat yang sunnah dikerjakan juga. Yuhibbu al-musallina ing wong-wong kang ahli sholat wala yusolli lan ora ahli sholat sapa rajul. Dia sendiri sholatnya ngepas aja. Walam nusolli siwa fardin walam asumi dolam tu sunnataman ahya dolama ilah aristakat qadama hudurrami warami wasyadda min syahobin ahsya'ahu wa tawa. Ini wala musalli siwa fardin wala mahsumi, kata itu nazam burdahnya kita itu ya sholat cuma yang wajib-wajib aja, puasa yang wajib-wajib saja. Kadang saya ingin seperti mereka-mereka yang ahli sholat, yang ahli puasa, tapi kok nggak mampu saya nggak mampu. Senang saya lihat orang yang ahli sholat, ahli puasa itu senang. Wa yuhibbulan senang seporojul as-suwama, mas ini jamaknya soimun soibari soibuna, suwamun sawamatun, as-suwama ing wong-wong kang ahli puasa. Wala yasumulan ora ahli puasa seporojul, dia sendiri tidak seperti mereka. Hatta ada sehingga ngitung sapa Abu Musa asya'a ing pira-pira perkara. Faqala nuli dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, huwa utawi rajul ma'aman iku ing dalam sertane wong ahabba kang seneng sapa rajul ing man. Dia akan bersama-sama dengan orang yang ia cintai, meskipun beda derajatnya, tapi tetap satu rombongan. Wa qala dawu sapa rajulun suwiji wong lanang ucap sapa suwiji wong lanang li Umar bin Abdul Aziz marang Umar bin Abdul Aziz, innahu kana yuqalu in istata'ta, innahu setuhune kelakuan iku kana ono apa kelakuan yuqalu iku dikatakan in istata'ta, apa kata-kata in istata'ta, sungguh ada suatu hal yang dinyatakan bahwasanya in istata'ta lamun mampu sapa sira antakuna ing yen to ono sapa sira aliman iku dadi wong alim. Kalau kamu punya kesempatan untuk jadi orang alim, seriuslah, jangan ditunda-tunda. Jadi orang alim itu jangan ditunda-tunda besok-besok. Siapa tahu besok sudah mati duluan, belum sempat alim mati duluan kan ya. Gimana kan? Kira-kira mati itu sudah keadaannya jadi orang alim itu kan. Kalau kamu mampu untuk jadi orang alim, fakun mongko dadiyo sapa sira aliman iku dadi wong alim sudah. Jangan disia-siakan, kesempatan ada. Kesempatan ada, biaya untuk ngaji ada, biaya untuk mondok ada. Kok disia-siakan buat tidur, makan, tidur? Disia-siakan aja. Ya. Jangan disia-siakan, ini kesempatan untuk jadi orang alim. Tidak semua orang itu bisa jadi alim. Semua orang lahir keadaan bodoh, dalam keadaan awam semuanya. Mengentaskan diri dari tingkat keawaman itu tidak mudah ya. Tidak semua orang punya kesempatan. Fa ilam tastati lamun ora mampu sapa sira, tidak mampu antakuna ing yen ana sapa sira aliman iku wong kang alim. Seandainya jadi orang alim kamu tidak mampu,
Karena ya sudah nggak punya kesempatan mondok waktu masih kecil, setidaknya fakun moko dadio sapa sira muta'aliman iku wong kang belajar. Meskipun tidak mampu untuk jadi orang alim, tapi kamu ngaji. Setidaknya kamu ngaji. Meskipun tidak jadi orang alim, paling tidak ngaji. Fa ilam tastati nuli lamun ora mampu sapa sira antakuna ing yen to ana sapa sira muta'aliman iku dadi santri. Seandainya jadi santri saja tidak mungkin, karena begitu repotnya ngurusi keluarga, begitu repotnya mengurusi awake dewek, susah untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya sendiri, benar-benar repot, tidak mampu menyempatkan diri berangkat ngaji ke pondok. Setidaknya fa'ahibba moko becik, moko senenglah sopo ahad, no sopo ahad hum ing ulama atau santri. Paling tidak senang pada santri, hargai apa namanya ya, senang melihat santri itu mau menyempatkan hidup mereka buat belajar. Senang, punya rasa senang aja gitu kan. Maka dulu banyak sekali orang-orang yang orang awam tidak bisa apa, tidak bisa ngaji, tidak bisa apa, tapi senang pada santri, senang pada kiai, punya anak cucu jadi orang alim, punya anak cucu jadi orang alim. Jadi pasti itu, kalau orang senang pada ulama, pasti generasinya pasti ada yang jadi orang alim. Entah kalau bukan anaknya ya cucunya. Tapi pasti nggak mungkin blegedeg kabeh, nggak mungkin blegedeg semua. Pasti ada yang bagus-bagusnya juga. Tumbuhan bagusnya pasti cukul. Fa'ahibba maka senenglah sapa ahad hum ing ulama. Fa ilam tastati nuli lamun ora mampu sapa sira ndelengaken potongan santri delengane aduh keridongan sarung bae. Gimana saya bisa seneng santri? Ndelengaken potongan santri krembul, rebek bisa. Saya rebek. Adus males ndelengaken bocah santri model kayak begitu. Kan tidak semua rajin, tidak semua santri rajin kan. Ada juga santri yang rebek. Aduh gimana saya bisa senang santri, santrinya aja rebek gitu kan. Rongon. Ya seandainya nggak mampu senang pada santri, ya falatubhin. Moko aja senengit sapa sira hum ing para santri. Setidaknya jangan benci pada kiai, pada santri. Kalau nggak mampu senang ya sudah, jangan benci, jangan sentimen. Wah santri cuma bisanya begitu-gitu doang. Tuh cuma makan intip terus makan. Sehari-hari ngurusi intip kerak nasi. Fokola itu nggak boleh sentimen. Fokola seandainya nggak bisa senang, asal jangan sentimen aja. Ini pelajaran bagus, itu jadi bekal. Harus dijadikan suatu bekal pola pikir kita. Masya Allah, lamun kalau ada kesempatan jadi orang alim, alimlah sekarang, alimlah itu. Nggak mampu alim karena akal pikirannya terbatas, IQ-nya terbatas, ya jangan berhenti ngaji, jangan berhenti jadi santri. Jadi santri pun tak mampu, setidaknya senang pada santri, pada kiai. Senang pun tak mampu, ya paling tidak jangan sentimen lah. Paling tidak jangan sentimen. Faqala nuli ngucap sapa Mbah Hasyim Asy'ari itu senang pada tafsir Al-Manar. Suka baca-baca tafsir Al-Manar. Tapi tidak mau mengajarkan tafsir Al-Manar. Kenapa? Karena tafsir Al-Manar ini Rasyid Ridho ini sebenarnya tafsir bagus. Tapi kayaknya rada-rada sentimen kepada kalangan tradisional. Jadi nggak mau diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Padahal tafsir bagus, tafsir Al-Manar, tafsir yang bagus, tapi tak mau dibacakan, nggak mau membacakan. Jadi kalau punya tafsir Manar ya kanggo mutolaah dewek saja. Itu tafsir bagus. Tapi isinya kadang-kadang tuh kayak rada-rada sentimen pada kalangan
tradisional. Rada-rada sentimen. Tafsir Al-Manah. Rasyid Ridho, muridnya Abduh itu. Fa'ilam tastati. Faqala anu ngucap sapa ikilah rajul. Sapa Umar, ya Umar bin Abdul Aziz. Subhanallah. Laqad ja'ala yaktine teman-teman wis dadiaken Allah subhanahu lana kanggo kita makhrajan ing nggon metu. Fangzur moko perhatikanlah sapa sira al-ana ing dalam saiki. Kaifa hale kaya apa hasada hasud ka ing sira. Hasud ka ing sira iblis sapa iblis. Jadi iblis pun tak mau kamu punya perasaan senang pada ulama, tak mau. Ulama yang betul-betul ulama loh ya. Kadang karena ada orang itu preman tapi diulamakan. Loh, mengulamakan kriminal. Ini ulama betulan loh ya, bukan kriminal yang diulamakan ini. Bukan kriminal yang diulamakan. Yang layak dicintai itu. Karena ada ulama tuh ulama settingan, nggak ngaji nggak apa, tapi disetting sedemikian rupa supaya jadi ulama. Sekarang tuh aduh zamannya terlalu banyak ulama settingan. Ulama settingan tuh nggak ngaji, nggak belajar, nggak apa. Tiba-tiba jadi ulama. Atau potongannya kelas ulama tingkat SD tapi gayanya tingkat perguruan tinggi. Nah ini kan settingan itu namanya. Wa imma ra'aitar rusuman mahat walam yur'ahakun lidhi mansibi fahudh fit tarahuli antunisi wa waddi' ma'ali maha wadhabi fasawfa takudu biha fitnatun tudiful bari'a ilal muzlibi. Di zaman akhir tuh kata Ibnu Khaldun, itu syair disampaikan, ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam kitabnya beliau, Kitabul Ibar, Muqaddimah. Fasawfa takunu biha fitnatun tudiful bari'a ilal mudhlibi. Sekarang tuh zaman kewalak-walik. Orang bersih dianggap kriminal, orang kriminal dianggap sebagai orang bersih. Orang bodoh dianggap ulama, ulama dianggap kayak orang bodoh. Ini zaman akhir tuh, zaman akhir kata Abdurrahman bin Khaldun. Awas itu. Di suatu saat nanti fakhud fit tarahuli an Tunis. Kamu tinggalkan saja negeri Tunis itu. Zaman itu mungkin terjadi suatu fitnah, entah model kayak apa di Tunisia. Wa waddi' ma'ali maha wadhabi. Sampaikan selamat tinggal terhadap apa namanya ma'alim, simbol-simbol gedung-gedungnya negeri Tunis. Wadhabi pergilah, fasawfa takunu biha fitnatun, karena di situ akan timbul suatu fitnah, tudiful bari'a ilal mudhnibi. Orang yang bersih dianggap sebagai kriminal, orang kriminal dianggap orang bersih. Orang bodoh dianggap jadi ulama, ulama dianggap jadi orang bodoh. Zaman kewolak-balik namanya itu. Zaman terbolak-balik. Ulama betulan loh ya, yang harusnya dikagumi, dicintai. Ulama betulan, bukan ulama settingan. Bukan ulama settingan. Itu ada suatu nilai sendiri. Senang kepada ulama yang betul-betul ulama. Itu ada nilai tersendiri. Ada nilai tersendiri. Nah, iblis tidak mau manusia itu cinta pada ulama betulan, nggak mau. Kira-kira benci kepada ulama yang betulan. Kalau mau cinta, cintalah kepada ulama palsu lah. Kalau cintalah pada, makanya susah itu kan. Ini jadi yang mau ngobrak-abrik ini model kayak iblis ini, dikaburkan. Segala sesuatu itu
dikaburkan. Jadi tidak jelas mana ulama asli, mana ulama palsu. Maka kitab Ihya Ulumuddin ini jilid pertama bab-bab awalnya itu kita belajar untuk bagaimana mendeteksi ulama betulan dan mana itu ulama palsu, ulama settingan, ulama akhirat dan ulama duniawi. Supaya kita jangan salah dalam memilah dan supaya kita pintar memilah dan memilih. Iblis benci kalau orang itu menentukan rasa senang kepada ulama yang betulan. Kaifa hasada kaifa khalaqaya apa hasada iri ka ing sira iblis sapa iblis. Fa fawata nuli ngilangaken melepaskan sapa iblis alaika ing atase sira thawabal hubbi ing ganjarane seneng pada ulama betulan. Bahkan tidak sampai berhenti di situ. Semalam yakna nuli ora puas sapa iblis bihi kelawan tafwitu thawabil hubbi hatta baghadha sehingga memprovokasi gawe sengit sapa iblis gawe sengit ilaika maring sira akhaka ing sedulur sira supaya panas kepada ulama yang betulan sengit benci wa hamala mendorong memprovokasi mengompori supaya iblis ka ing sira didorong ala karahati ing atase benci sehingga hatta asimta sehingga dosa sapa sira ulama yang betulan kamu benci ulama yang betulan kamu benci kamu sentimeni kamu sikapi secara sentimen secara sinis sedangkan ulama yang palsu kamu gandrungi. Nah itu keinginan iblis. Maka ini kitab Ihya jilid pertamanya yaitu kan bab ilmu yang pertama kali diutamakan adalah yang pertama didahulukan itu adalah bab ilmu. Bagaimana kita itu menghargai keilmuan, mencintai keilmuan, mengagumi keilmuan, mengagumi mencintai orang-orang berilmu yang benar-benarnya. Wa kaifala lan hale kaya apa ora, bagaimana tidak wa asakalan menawa sira tu hasidu iku panas hasud sapa sira rajulan ing suwiji wong min ahlil ilmi saking ahlu ilmi. Lah benci kok kepada orang berilmu itu sama dengan bencinya iblis kepada Nabi Adam. Orang kok sampai benci pada orang yang berilmu benar-benar berilmu min ulama iddin, ya apa bedanya dengan iblis? Iblis itu kan benci pada Nabi Adam. Adam itu kan keistimewaannya apa? Keilmuan itu keistimewaan Nabi Adam. Kalau soal ibadah kalah jauh dibandingkan iblis. Jadi iblis tidak panas atas ibadahnya Nabi Adam, ritualnya Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah belum melakukan ritual yang banyak-banyak, sedangkan para malaikat iblis ritualnya sudah ribuan tahun. Bisanya iblis panas pada Nabi Adam karena Nabi Adam punya keistimewaan. Apa? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Tuh keistimewaan Adam di atas para malaikat adalah ilmunya, dan iblis panas pada keilmuan Nabi Adam. Hasil dari ilmunya Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam terangkat derajatnya sampai pada disuruh sujud kepada Nabi Adam. Bencilah itu iblis. Jadi orang kok sampai benci pada ilmu, pada orang yang berilmu, ya apa bedanya dengan iblis? Nah, iblis pengen punya kawan sebanyak-banyaknya. Karena menurut hipotesis iblis, kalau neraka itu penuh akan penduduk neraka, nanti overload. Kalau sudah overload, ya nanti iblis bisa lolos, bisa gagal masuk neraka. Harapannya kan gitu. Oleh bonus. Itu hipotesis analoginya iblis. Wa hibulan malah senang sapa sira, senang an yuhti'a ingin tos salah sapa rajul min ahlil ilmi
salah fi dinillahi ing dalam agama Gusti Allah taala. Wa yang kasyifa lan yen to kebuka khata'uhu apa kesalahane ahlul ilmi mau, ahlul ilmi tadi. Liyaftadhiha supaya kisinan, supaya termalukan, supaya kewele-wele sapa ahlul ilmi tadi. Supaya dia mendapat malu. Wa tuhibbulan senang sapa siraan yahrasa. Awas bacanya. Awas, yang namanya wazan-wazan fi'il itu harus diharokati tuh. Harus diharokati an yahrasa. Nggak boleh dikarang-karang wazan-wazan fi'il, nggak boleh seenaknya sendiri. An yahrisa, wah nggak bisa. Nggak boleh, ada kaidah yang penting inta fahim ana fahim khalas. Wah itu sih bahasa Arabnya apa itu? Bahasa Arabnya TKW itu sih. Al-muhim inta fahim ana fahim khalas. Wah kalau model kayak bahasa Arab model gitu ya kamu nggak usah ngaji nahwu sorof lagi. Kita belajar nahwu sorof itu supaya bacaan ini akurat. Belajar nahwu sorof itu supaya akurat. Wazan-wazan fi'il jangan disepelekan, diharokati durung pan. Apa aja macai? An yahrasa, an yahrasa, khorisa yahrasu, khorisa yahrasu. An yahrasa ing yeto gelibat, gelibat. Yahrasa tu bisu, maksudnya bisu gelibat lisanuhu apa lisane ahlul ilmi tadi. Hatta la yatakallama sehingga orang bisa ngomong sapa ahli ilmi tadi. Au yamrudha atau yentoh sakit sapa ahlul ilmi. Hatta la yu'allima sehingga orang bisa ngajar, mulang sapa ahlul ilmi. Wala yata'allama lan orang bisa belajar sapa ahlul ilmi. Mudah-mudahan saya panas kalah sama kawan saya ini. Dia kok pintar sekali, pandai sekali, encer sekali pikirannya. Aduh, kapan dia tuh udah kena gegar otak gitu ya, atau kena stroke. Kalau kawan saya yang pintar itu kena stroke itu kan akhirnya saya nggak kalah sama teman saya. Wah itu namanya sudah jahat, itu pikiran-pikiran jahat. Orang berilmu kok diharapkan supaya ilmunya hilang. Jadi wa ayu ifmin, apalagi sampai diharapkan matinya. Aduh, mudah-mudahan cepat mati aja biar sayanya kalah oleh dia tuh rasanya nggak enak. Mudah-mudahan cepat mati kiai itulah, itu nggak boleh mengharapkan orang ahli ilmi sampai kena musibah, kena kematian, tidak boleh. Wa ayu ifmin, bukan malah mendukung, malah mendoakan jelek-jelek, mengharapkan yang jelek. Wa ayu ithmin utawi endi-endine dosa yazidu iku munjuli apa ithmin ala dzalika ing atase mengkono harapan blesak. Falai takaduh menawa sira iku idzafata ing dalem nalika ucul ka ing sira alihaku apa nyusul bihi kelawan ahlul ilmi. Aduh, seandainya sikapmu itu ketika tidak mampu mengejar keilmuan seseorang, sumpah tamamta nuli kepikiran sapa sira. Nuli kepikiran sapa sira bisa babihi kelawan sebab fawatul lihaq. Kelawan sebab orang bisa nyusul. Salimta selamat sapa sira minal itsmi saking dosa. Jadi seandainya kamu kalah oleh fulan dalam bab keilmuan, kamu aduh iya ya Masya Allah, saya kok begitu lemahnya saya ini. Tidak sampai panas, tidak bersikap iri kepada dia, tidak berpikiran negatif. Salim tamu keselamat sapa sira minal itsmi saking dosa wa adzabil akhirati lan siksa akhirat. Wa qad ja'alan temen toko fil hadithi ing dalam hadis al ahlul jannati opo hadis ahlul jannah. Ahlul jannati utawi penduduk surga salah satu iku ana telu. Al muhsinu rupane wong kang gawe bagus. Orang yang gawe bagus ada harapan masuk surga. Wal muhibbulan wong kang seneng lahu maring muhsin. Bersikap baik seperti dia tidak mampu, tapi kok saya senang seperti melihat orang itu, saya senang sekali.
melihat kiai-kiai sepuh itu senang suruh tirakat kayak mereka sih saya nggak mampu. Suruh tirakat kayak mereka saya nggak mampu, tapi saya senang lihat ulama-ulama sepuh tuh. Senang dipandangnya tuh adem sejuk, tidak gemerangsang, tidak bikin saya pikiran menjadi panas, enak aja. Ini namanya orang senang lahu maring al-muhib. Dia senang pada orang yang berbuat baik, itu pun termasuk calon ahlul jannah, ada kemungkinan masuk surga. Yang terakhir wal kafu lan kang nyegah anhu saking nyakiti al muhsin. Tidak mampu senang, setidaknya tidak mengganggu. Tidak mampu senang, setidaknya tidak mengganggu. Aiman tegese wong yakufu kang nyegah sepeman anhu saking muhsin, nyegah al adza ing gangguan, wal hasadalan iri, wal bughdalan sengit, wal karahatalan ya sengit. Fangzur mau keperhatikanlah sira kaifa hale kaya apa adang adohaken ka ing sira iblis sapa iblis, bagaimana iblis menjauhkan kamu anjami ilmu dakhili saking sekabehane pira-pira nggon manjing, tempat masuk sorga, gerbang sorga. Asalahati kang telu, ada 3 gerbang sorga. Orang yang berbuat baik, orang yang cinta kepada orang yang berbuat baik, orang yang tidak mengganggu orang yang berbuat baik. Hatta la takuna, sehingga ora ono sapa sira, ora ono min ahli wahidin, iku setengah saking ahli wong siji, min hasaking al-madakhil albat tata kelawan babar pisan. Faqad nafadha moko temen wis tembus fika ing dalam ati sira, ing dalam sira wis tembus hasadu iblisa, apa panase atau hasude iblis. Wa manafadha lan ora tembus hasaduka, apa iriye atau hasude sira fi aduwika ing dalam musuh sira. Hasudnya kamu tidak ada efek apa-apa kepada orang yang kamu panasi, malah bal ala nafsika, tetapi ingatasi awake sira dewek. Jadi dampak buruknya hasud bukan kepada orang yang kamu benci, tapi kepada diri kamu sendiri. Walau kusyifta, bahkan lamun dibuka sapa sira bihalika kelawan sikap kondisi sira fi yaqdatin ing dalam sadar, ing dalam kondisi sadar, au fi manamin atau ing dalam mimpi, la ra'aita moko yakti ningali sapa sira ilustrasi visual daripada orang yang hasud itu. Kamu melihat nafsaka ing awake sira ayyuhal hasidu, he wong kang hasud, kamu melihat dirimu itu fi suratiman ing dalam gambarane wong yarmi kang melempar sepeman, kang balang sepeman sahman ing anak panah, bagaikan orang yang menembak, bagaikan orang yang menembak. Tidak kena orangnya, malah berbalik kepada diri sendiri. Nggak bisa nembak sih ini orangnya, nggak proyektil pelurunya kena mata sendiri, mati sudah. Nggak ngerti caranya nembak. Waduh, nggak ada pengalaman nembak, asal pegang-pegang bedil aja. Pegang bedil M16 Pindad SS2 gitu kan, SS2 nggak ngerti cara pegang bedil. Wah, ya berbalik sendiri, kena badan sendiri. Mengarahkan panah ila aduwihi maring musuheman liyusiba, supaya mengena sepeman maktalahu ing sasaran matiye aduwihi. Fala yusibu, nuli orang mengena sepeman ing aduwihi bal yarji'u, tetapi berbalik opo sahmun ila hadaqatihi maring matai man alhimna kan sebelah kanan, proyektilnya jedor, kena proyektil pelurunya sendiri, kena matanya buta aja. Udah nggak pengalaman pegang senapan, nggak pernah pegang senapan, tiba-tiba dikasih SS, senapan SS2 Pindad, tembak. Itu ada orang yang kamu benci, tembaklah dia.
No, udah gemetar tangannya nggak biasa. Nembak dewe. Kabupaten jedor, nembaknya ke atas, proyektilnya kena mata. No. Gambarannya seperti itu, orang hasud itu. Nah, orang hasud itu. Nah. Fala yusibuhu bal yarji'u ila hadaqatihi maring bola matai man al yumna kang sebelah kanan. Fayaqla unuli nyopot apa sahmun ing hadaqah, wah jadi buta. Akhirnya buta, matanya kena panah gitu kan, kena proyektil peluru. Fayazidu, maka bertambah hodobuhu apa sewoteman. Faya udunuli baleni sepeman, tembak lagi. Waduh, kena proyektil enggak tambah sewot, tembakan lagi. Faya udunuli baleni sepeman, taniatan ing dalam ambalan kapindo. Fayar minuli nembak sepeman asyadda kelawan luwi banget minal ula tinimbang kang pertama. Fayar ji'unuli berbalik apa sahmun, berbalik ila ainihi maring matai man al ukhra kang sijie yang sejene, yang kiri kena sekarang, kena proyektil kanan kiri buta semua. Waduh, fayu'minu li gawe buta apa sahmun ha ing mata. Fayasdadu nuli bertambah-tambah wa yubuhu apa sewate man. Fayaudu nuli baleni sepeman salisatan ing dalam ambalan kaping 3. Fayaudu nuli berbalik apa sahmun ala raksihi ing atase endase man. Bahasanya bukan sirah tapi endas. Saking sudah keterlaluan si orangnya. Fayasujju nuli melukai apa sahmun hu ing raksuhu. Melukai bundas kabeh, bundas kabeh. Wa aduhu hale utawi musuhe man salimun iku selamat, tidak ada apa-apa. Dia yang pegang senjata, yang pegang panah itu malah rusak sendiri. Fi kulli halin ing dalam saben kondisi. Wa huwa hale utawi man orang yang hasud ilahi maring musuh raji'un iku wong kang balik maratan ing dalam seambalan ba'da ukhra. Berulang-ulang nembak lagi ya cuma kena diri sendiri. Hanya melukai diri sendiri. Wa aqda'uhu hale utawi lawan-lawan musuh-musuhe man haulahu ing dalam kiwa tangane man yafrahuna iku bungah sapa aqda'uhu, bungah bihi kelawan man. Wa yadhakuna lan menertawakan ngeguyu sapa aqda alaihi ing atase man. Wahada utawi iki halul hasudi, iku sikap atau kondisi wong kang iri, wasukhriyatus syaitani lan ngece-ngecene setan minhu ing hasud. Bal haluka, bahkan utawi kondisi sira fil hasadi ing dalam sikap iri akbahu iku luwi parah min hadza tinimbang iki. Li anna ramyata karena setuhune tembakan proyektil al-aidata kang balik lam tufawid iku ora ngilangaken apa ramya, ora ngilangaken ilal ainaini angin ing mata loro, tangan kaki kan masih sehat semua. Walau baqiyata lamun bertahan opo ainain lafatata moko pasti ilang opo ainain bil mauti kelawan mati la mahalata kelawan pasti. Tapi wal hasadu utawi sikap iri yaudu iku balik opo hasad, balik bil ithmi kelawan gawa dosa. Wal ithmu hale utawi dosa la yafutu iku ora ilang opo ithmu bil mauti kelawan kematian. Wala allahulan menawa hasad yasuku atau ismu al ismu dosa ini yasuku iku ngiring apa al ismu ngiring hu ing hasud ila ghadabillahi maring murka Gusti Allah wa ilan nari lan maring neraka. Fala antadhaba moko yakti utawi yen toh ilang ainuhu apa matai man ilang fid dunya ing dalam dunia khairun iku luwih mending, khairun ay ahwanu, khairun ay ahwanu iku lebih mending lahu kadue man min antabqa tinimbang yen to awet lahu kadue man ainun apa mata yadkhulu kang manjing sapa man biha kelawan ain no manjing annara ing dalam neraka.
fayaqla ununi nyopot ha ing ain lahi bunari apa urub-urube neraka, jilatan api neraka. Fanggur wallahu a'lam.